Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Ini ya upload kotokannya ya, head unit GVC KWTC 4110. Ini rusaknya itu masalah di volume ya. Jadi tombol volumenya itu bukan tombol potensio, volumenya itu tidak fungsi sama sekali ya. Jadi dibesarkan tidak mau, dikecilkan juga tidak mau. Ya, nyalakan dulu. Nah, ini saya putar-putar, dia nggak fungsi sama sekali ya. Jadi tidak mau sama sekali dibesarkan atau dikecilkan ya. Oke ya. Nah, sekarang bongkar dulu ya. Bongkar dulu, buka dulu. Kerusakan seperti ini ya kemungkinan rusak ya itu di potensionya ya, itu kemungkinan ya pertama. Jadi tersangka ya volumenya, potensionya. Kemungkinan lain ya di kontrolnya ya, tentunya ya di IC kontrolnya bisa juga seperti itu. Tapi ya langkah pertama ini saya akan bongkar dulu ya. Jadi potensionya itu kita bongkar dulu, bersihkan. Biasanya itu potensio model seperti ini ya, biasanya itu dia bagian dalamnya itu kemasukan vaselinnya ya. Jadi ada vaselin atau oli. Jadi potensio model seperti ini, enggak hanya seperti ini ya, potensio biasa pun ya itu ada olinya ya. Oli vaselin itu dia merembes ya, turun ke bawah di bagian dalam. Nah ini ya udah saya lepas. Nah ini sekarang tinggal bongkar. Bongkarnya gampang ya. Nah, ini kalian bisa pakai obeng minus atau tang. Nah seperti ini ya, dicongkel seperti itu. Tinggal kalian buka aja. Nah, ambil tang, diluruskan ya, terus dilepas. Nah seperti ini. Nah bisa dilihat ya tuh ya, seperti yang saya bilang ya. Jadi vaselinnya itu yang di bagian asnya itu dia rembes ke dalam sini. Nah ini cukup semprot dengan kontak cleaner. Nah, kontak cleaner kalian bersihkan ya. Kalau disemprot dari luar nggak bisa ya, karena potensio seperti ini rapat banget ya. Beda dengan potensio yang menggunakan karbon itu ya, jenis itu dia terbuka ya. Kalau yang ini rapat. Nah, dan jarang juga rusak ya. Jarang rusak. Kecuali tidak pernah dipakai, itu malah rusak ya. Ya karena ya seperti ini ya, saya bilang olinya itu rembes ke bawah. Nah di sini malah saya lihat dia hitam-hitam ya, seperti itu ya. Nah ini dibersihkan dulu, malah seperti berkarbon ya. Nah, seperti ini. Oh ya, bisa kalian lihat ya, yang sudah saya bersihkan sama yang belum. Kerok-kerok aja ya, kalian pakai cutter ya. Yang penting ujungnya. Nah ujungnya itu kan seperti berkarbon. Nah, kalian kerok aja pakai cutter seperti ini. Ya udah kinclong lagi ya. Waduh, kameranya nggak fokus. Wah, blur ya. Oke, nah selanjutnya kalian sedikit angkat ya. Nah sedikit aja ya kalian angkat, naikkan ya. Nah sekarang yang ini, nah ini juga apa namanya, nggak kinclong ya. Nah ini tinggal kalian bersihkan aja pakai amplas ya, karena ya susah kalau kalian kerok-kerok pakai apa namanya, pisau cutter. Sebetulnya jarang, bukan jarang ya, paling sedikit sekali saya menemui kasus tidak mau difungsi seperti ini ya. Paling sering potensio seperti ini itu rusaknya adalah dia ngacak ya, ngacak. Biasanya seperti itu. Jadi ngacak, kalau kita
besarkan atau kecilkan, dia nggak mau, atau malah bukan nggak mau ya, jadi kadang kita besarkan dia malah kecil, dikecilkan malah besar ya. Ya terkadang tidak mau, tapi ya tetap mau, tapi cuma ngacak ya. Ngacaknya itu yaitu kadang kita kecilkan dia malah besar, dibesarkan malah kecil ya. Tapi kalau ini tidak mau sama sekali ya. Ya kemungkinan karena kotor seperti ini ya, berkarbon seperti ini. Nah ini udah kinclong ya. Nah, sekarang tinggal pasang lagi ya, masangnya gampang, tinggal kalian pasang. Terus coba ya. Jadi seperti itu ya, yang sering terjadi. Ini belum pas, saya pakai dulu ya. Nah, dan ini tidak perlu diganti ya, potensio mode seperti ini ya, cukup dibersihkan ya. Beda dengan potensio yang jenis karbon itu harus kalian ganti kalau rusak, atau apalagi rusak karbonnya. Kalau ini nggak perlu, cukup dibersihkan seperti ini. Nah ini saya semprot juga switch-switchnya ya, biar sekalian ya, sekalian bongkar. Nah nggak pasang. Sekarang coba kita coba apakah sudah berfungsi. Nah ternyata masih bermasalah ya. Jadi potensionya di sini kemungkinan tidak ada masalah ya, karena ya seperti yang saya bilang, potensio seperti ini itu ya kecil kemungkinan rusak seperti ini. Biasanya dia ngacak, tapi kalau ini tidak ya, nggak mau sama sekali ya. Berarti ada faktor lainnya, bisa juga di IC kontrolnya ya, dikontrol untuk potensio ya. Nah ini saya cek potensionya ya, nggak terlalu terlihat ya. Nah, bisa geser kameranya tuh. Nah fungsi ya, jadi dia seperti logika ya, 1010 seperti itu ya logikanya. Nah selanjutnya kita tinggal urutkan ya. Jadi kaki tengah itu harusnya dia dapat ground. Nah kaki pojoknya yang kiri atau kanan itu dia masuk ke IC control ya, seperti itu ya. Untuk yang kanan kiri bisa lihat itu kalau diurutkan itu masuk ke IC control. Nah sekarang kita cek ya, harusnya untuk kaki tengah ini dia dapat ground. Nah, seperti itu. Nah di situ ada sebuah resistor yang terhubung ke ground. Nah ini kita cek dulu pakai skala kali 1 ya, seperti itu. Nah ini ada resistor ya di situ di kaki tengah. Nah dia terhubung. Nah skala kali 1 aja. Nah sekarang resistornya ini kita cek. Nah ya, di sini dia tidak terhubung sama sekali ya. Sekarang saya naikkan ke salah 1K. Nah tidak bergerak sama sekali ya jarumnya ya, artinya ini resistornya putus ya. Itu tinggal kalian jumper aja ya, kalian lepas langsung jumper bisa, atau kalian jumper pakai kabel ya bisa. Nah, ini saya akan jumper pakai kabel. Nah ini kita lirik juga ya di gondrong ya, dia juga ngoplok kodok ya. Unit kasusnya juga sama, tapi tidak di volumenya, tapi di gelombangnya ya. Untuk pindah gelombang maju mundurnya itu tidak bisa ya, seperti itu. Tapi kalau ini volumenya besar kecilnya tidak bisa ya. Kalau di gondrong itu dia masalah di switchnya ya, switchnya error, rusak, yang menyebabkan error yang nggak mau kerja. Nah ini saya pakai
kabel ya, pakai satu kabel aja, atau bisa juga kalian lepas resistornya langsung kalian jumper juga bisa, nggak masalah ya. Jarang sekali ya sampai rusak seperti ini, seperti ini. Bahkan ini baru 1 atau 2 kali ya saya menemui kasus seperti ini ya, untuk model seperti ini. Nah, kalian jumper, udah selesai ya, clear masalah. Ya kalau kalian pengen ya bisa juga kalian ganti ya pakai resistor nilainya 1 ohm juga bisa. Oke ya, udah jumper, pasang lagi, kita coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba nyalakan dulu, hello, welcome, kita putar-putar. Nah oke ya, mantap ya, sip, mantul. Nah, mantap betul, nggak kerja ya, seperti itu ya. Jadi gampang ya, usahakan seperti ini itu gampang. Ini kalau kalian sudah bersihkan potensio, sudah cek di resistornya untuk ke ground, atau kalau yang ke ground normal, yang ke sekarang yang ke IC-nya. Nah ini saya coba ya satu persatu dulu. Ternyata CD-nya juga tidak mau ya, CD-nya tidak mau jalan sama sekali ya, tuh dia tidak mau masuk sama sekali, motornya tidak bekerja sama sekali ya. Nah ini kemungkinan bisa sensornya, bisa dari motornya, biasanya sensornya ya, nanti bisa cek. Nah ini saya coba tape-nya juga, balik ya. Bisa masuk ke balik ya. Oke, tape lancar ya, lancar, tape lancar, cuma CD-nya ya bermasalah ya. Dicoba dioblok-odok, apa tidak mau masuk ya, sama sekali nggak mau bergerak, dan tidak terdengar suara motor bergerak juga ya. Nah ini yang jelas kasus utama udah clear ya, udah clear. Jadi seperti itu. Kalau sudah kalian cek kaki tengahnya itu terhadap ground nggak ada masalah, terus kalian cek yang pinggir-pinggir ya, yang masuk ke IC kontrolnya, itu kalian cek ya. Kalau sudah kalian bongkar juga ya, seperti saya ini sudah bongkar, udah cek, ternyata masih seperti itu ya, kemungkinan di IC kontrolnya ya untuk volumenya. Nah itu tinggal kalian cek aja yang masuk ke IC gimana, fungsi atau tidak ya, jalurnya putus atau tidak. Kalau tidak nggak, nah, ya kemungkinan IC-nya ya, seperti itu. Nah ini ya masih ada kasus lainnya ya, ini nggak mau masuk sama sekali ya, jadi nggak mau masuk sama sekali, nggak ada indikasi motor bekerja ya, kemungkinan sensornya ya. Nah ini akan saya bongkar dulu. Oke ya, ini ternyata ya untuk kasus CD-nya tidak mau masuk itu masalah di motornya ya. Motornya itu konslet, nah tidak bisa diperbaiki, modelnya kecil banget dan tidak ada yang jual ya. Ini kalau dilihat ya dari displaynya itu sensornya tidak ada masalah ya. Jadi ketika saya masukkan CD-nya, dia juga keluar loading atau eject, artinya sensornya membaca, cuma motornya tidak bekerja. Nah itu ya, diperbaiki tidak bisa karena kecil banget, dibuka tidak bisa, diganti tidak ada yang jual ya. Jadi ya maksimal seperti ini ya, untuk CD-nya tidak bisa ya, karena ya faktor tidak bisa ya, masalah seperti ini ya. Jadi untuk head unit mode seperti ini
entah itu CD, DVD. Itu kalau sudah rusak motornya, rusak optiknya, itu tidak ada yang jual ya. Jadi ya kecuali kanibalan ya, cari kanibalan. Oke ya. Jadi sampai di sini dulu ya obrol-obrolannya ya. Untuk masalah volume kurang lebih seperti itu. Untuk CD-nya ya nggak bisa. Nah, oke. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Like videonya kalau kalian suka, kalau nggak suka ya silahkan di dislike, share biar bermanfaat buat yang lainnya. Sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.